Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Madani dengan NPM 2213053162. Sebelumnya di sini saya akan membacakan skenario pembelajaran terkait mata kuliah pembelajaran IPA SD yang diampu oleh Ibu Amrina Magister Pendidikan. Di sini saya akan membacakan skenario pembelajaran saya terkait tentang topik tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk peserta didik siswa sekolah dasar kelas 6 semester 2. Untuk durasi pembelajarannya yaitu 2 kali 35 menit dengan materi pembelajaran yaitu peristiwa rotasi dan evolusi bumi serta dampaknya terhadap perbedaan waktu di bumi. Untuk pendekatannya sendiri saya di sini menggunakan pendekatan saintifik. Oke, selanjutnya ada standar kompetensi. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Yang selanjutnya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di lingkungan sekolah, dan di tempat bermain. Dan keempat yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Oke, selanjutnya ya kita memasuki kompetensi dasar. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar 3.8 tentang yaitu menjelaskan peristiwa rotasi dan evolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.8 yaitu membuat model sederhana tentang peristiwa rotasi dan evolusi bumi. Oke, untuk tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang saya buat yaitu yang pertama, setelah mengamati penjelasan pendidik, peserta didik dapat menangkap hal-hal penting yang disampaikan oleh peserta didik. Yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang rotasi dan evolusi bumi, siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa rotasi dan evolusi bumi dan dampaknya terhadap perubahan musim di bumi. Yang ketiga, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari dan dampaknya. Yang keempat, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat rangkuman dari suatu bacaan. Yang kelima, dengan mencari informasi penting tentang evolusi bumi, gerak semu matahari, dan dampak dari evolusi bumi, siswa mampu menyajikannya kembali dalam bentuk naskah berita. Untuk selanjutnya itu pengertian. Peserta didik kelas 6 semester 2 diharapkan memahami dan menguasai materi tentang peristiwa rotasi dan evolusi bumi dengan mengenalkan peristiwa rotasi dan evolusi bumi beserta dampaknya. Diharapkan peserta didik mampu memahami dan mengetahui fenomena alam jadi akibat dampak peristiwa rotasi dan evolusi bumi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinopsis. Pembelajaran ini diawali dengan menjelaskan tentang apa itu peristiwa rotasi dan evolusi bumi. Tujuannya agar peserta didik memahami dampak yang terjadi akibat peristiwa rotasi dan evolusi bumi terhadap kehidupan di lingkungan sekitar. Oke, untuk yang selanjutnya sumber dan media pembelajaran yang digunakan, yang pertama ada buku pedoman guru tema 8 tentang bumiku. Kelas 6 buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2018 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang kedua yaitu buku siswa tema 8 bumiku kelas 6 SD, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2018, edisi revisi tahun 2018 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Dan video serta produk sederhana tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Oke, selanjutnya naskah. Untuk satu kali pertemuan, di sini saya mengambil waktu selama 2 kali 30 menit. Untuk kegiatan awal, dimulai dengan pendidik masuki ruangan kelas, pendidik mengucapkan salam, selanjutnya peserta didik membalas salam. Yang keempat, pendidik menanyakan kabar peserta didik. Setelah itu, pendidik mengecek kehadiran peserta didik. Yang kelima, peserta didik berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Selanjutnya, selesai berdoa, peserta didik diajak menyanyikan lagu Tanah Airku. Pendidikan memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme.
Selanjutnya yaitu peserta didik diminta memeriksa kerapihan diri dan kebersihan kelas. Pendidik menyampaikan kesepakatan untuk pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir yaitu pendidik menyampaikan inti dan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan inti sendiri dimulai dari pendidik menjelaskan peristiwa rotasi dan evolusi bumi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat memancing siswa untuk berpikir secara kreatif. Selanjutnya pendidik mengajak peserta didik untuk mengamati media pembelajaran yang dibawa oleh pendidik. Pendidik menanyakan beberapa pertanyaan pada peserta didik tentang peristiwa rotasi dan evolusi bumi. Peserta didik menjawab dan jika ada kesalahan, pendidik akan menjelaskan kembali guna untuk meningkatkan fokus peserta didik. Selanjutnya pendidik menunjukkan video penjelasan tentang peristiwa rotasi dan evolusi bumi. Dan selanjutnya pendidik menjelaskan beberapa dampak dari pengaruh rotasi dan evolusi bumi terhadap fenomena alam yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya peserta didik dibagi menjadi dua kelompok kecil terdiri dari 2 atau 3 orang. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk secara bergantian mengamati media yang dibawa oleh peserta didik. Peserta didik diberikan penugasan mendemonstrasikan peristiwa rotasi dan evolusi bumi menggunakan media pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pendidik. Selanjutnya pendidik mengamati proses diskusi peserta didik. Untuk tiap-tiap kelompok peserta didik diminta untuk maju ke depan kelas untuk mendemonstrasikan proses rotasi dan evolusi bumi menggunakan bahasa mereka sendiri dan sesuai dengan materi yang mereka tangkap selama pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, pendidik memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah berani maju untuk mendemonstrasikan hasil diskusi mereka terkait proses rotasi dan evolusi bumi. Untuk kegiatan akhir sendiri diawali dengan bersama-sama peserta didik membuat kesimpulan atau rangkuman tentang hasil pembelajaran yang mereka dapat pada hari ini. Untuk selanjutnya, pendidik melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari dan pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat tentang materi yang mereka pelajari pada hari tersebut. Selanjutnya pendidik menutup kegiatan belajar hari ini lalu mengajak semua peserta didik untuk menyanyikan lagu daerah dan dilanjutkan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Dan yang selanjutnya pendidik mengucapkan salam dan mengakhiri pelajaran serta peserta didik mengucapkan salam dan pelajaran di kelas pun akhirnya selesai. Oke, mungkin itu saja tentang skenario pembelajaran yang saya buat untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD yang dengan tema yang saya ambil yaitu proses rotasi dan evolusi bumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya anak-anak? Pagi. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Nah, Samsul sarapan pakai apa tadi pagi, Nak? Nasi goreng, Pak. Nasi goreng. Nak Bella pakai apa? Lupa. Belum sarapan. Aduh, lain kali sarapan dulu ya, Nak Bella. Iya, Pak. Sarapan itu penting biar kita fokus saat pembelajaran. Baik, Bapak. Oke, mungkin pembelajaran kali ini Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di sini ada yang tidak hadir nggak? Ada semua ya? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin buat ketua kelas Kak Samsul, mungkin kita bikin doa dulu ya sebelum belajar. Oke, Siapa teman-teman. Kak Samsul? Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih Kak Samsul. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mungkin kita nyanyikan dulu lagu nasional. Anak-anak ada yang tahu tidak lagu Tanah Air itu? Tahu. Ya, mungkin kita nyanyi bareng ya. Sebelum kita belajar, biar fokusnya meningkat gitu. Baik, Pak. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Tanah Air putih yang kulupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh
akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Ya, ke kanan berarti semua. Pagi hari ini kita masuki pertemuan 1 untuk subtema 1. Untuk tema 1 subtema 8 tentang bumi. Teman-teman, anak-anak, pernah nggak sih kalian bertanya kenapa sih adanya siang dan malam? Kenapa, Pak? Kenapa? Ya kita bertanya, mungkin kita simak dulu ya video penjelasan berikut. Oke, Pak. Anak silakan dicatat ya. Ya. Ada suaranya Bapak. Nanti ada. Oke, rotasi dan revolusi bumi. Ada yang tahu tidak apa itu revolusi bumi? Tidak. Belum ya. Ya, jadi rotasi bumi adalah kita bumi pada porosnya atau pada sumbernya. Bumi bergerak dari arah barat ke timur atau belok kanan dengan arah jam-jam. Teman-teman pernah lihat nggak? Ada awan itu jalan. Ya. Itu sebenarnya bukan awan yang jalan, tapi bumi kita sedang mengalami proses yang dinamakan rotasi. Jadi kelihatannya awan itu berjalan. Ya. Ya, jadi rotasi bumi itu memakan waktu selama 24 jam untuk sekali putaran. Nah, itu dia Bapak jelaskan tadi, bisa dilihat bahwa awannya bergerak gitu ya. Itu sebenarnya bukan awan yang bergerak, tapi bumi kita yang sedang mengalami proses rotasi. Nah, ini yang saya ceritakan kan ya, kenapa sih ada siang dan malam gitu? Jadi adanya siang dan malam itu karena adanya proses rotasi bumi. Jadi untuk bagian bumi yang terkena cahaya matahari akan mengalami yang dinamakan siang, sedangkan bagian bumi yang tidak terkena matahari akan menjadi malam. Perbedaan waktu. Teman-teman pernah sih nggak sih bertanya-tanya kenapa di waktu Indonesia Barat itu lebih cepat 1 jam dibanding kita yang ada di waktu Indonesia Barat? Jam ke Indonesia Tengah. Kenapa, Pak? Itu salah satu dampak dari proses rotasi bumi. Karena bagian bumi yang lebih dahulu mendekati matahari, waktunya mungkin akan lebih cepat daripada bagian bumi yang lebih jauh dari matahari. Dan selanjutnya itu ada dampak dari rotasi bumi, yaitu gerak semu harian matahari. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih gerak semu harian matahari itu dari mana ke mana? Dari mana? Benar sekali Andi, dari timur ke barat. Nah, ini dampak yang selanjutnya yaitu menyebabkan arus air laut.
Nancy memanfaatkan belokan arus air laut yang disebabkan oleh proses rotasi bumi. Karena bumi yang berputar, benda yang bergerak seperti air dan udara itu juga akan ikut bergerak. Selanjutnya itu gerak evolusi bumi. Evolusi bumi adalah gerak putaran bumi mengelilingi matahari yang memakan waktu kurang lebih 365 hari. Atau 1 tahun. Ini dia untuk posisinya miring sebanyak 23,5 derajat dari arah matahari. Oke, ini adalah dampak yang pertama dari proses evolusi bumi, yaitu gerak semu tahunan matahari. Biasanya matahari terbit adalah dari atas, dari khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Yang disebut dengan gerak semu matahari. Karena sebenarnya yang bergerak bukanlah matahari, melainkan bumi yang kita tempati. Nah, dampak yang kedua yaitu perubahan musim. Teman-teman punya nggak sih? Ada kan kita di Indonesia ada 2 musim. Ada yang tahu tidak? Ada. Coba sebutkan. Iklim sama panas. Ini ada dampak lainnya itu perbedaannya waktu lama dan siang. Teman-teman pernah lihat nggak sih di YouTube atau di video ada negara yang waktu malamnya sampai kadang 20 jam gitu. Tahu. Ini enggak itu ya, itu karena dia letak posisi buminya agak berjauhan dari proses evolusi bumi itu. Dampak selanjutnya yaitu ada perubahan penampakan rasi bintang. Sebenarnya bintang yang anak-anak lihat di malam itu ada urutan seperti berbaris gitu, membentuk suatu sistem yang setiap waktu itu berubah karena ada proses evolusi bumi. Oke, teman-teman di rumah punya kalender nggak nih? Kalender ya teman-teman, anak-anak yang di rumah itu ditentukan karena adanya proses evolusi bumi. Sehingga ada yang namanya ada 12 bulan, yaitu Januari, Februari sampai dengan Desember. Nah, sedikit paham nggak terkait variasi dan evolusi bumi? Jadi masih bertanya-tanya nggak sih kenapa sih ada siang dan malam, ada musim hujan dan nanti kalau ada yang nanya awan itu gerak apa enggak, jadi bisa jawab ya. Yang gerak sebenarnya awan atau bumi? Nah, sambil Oke, mungkin selanjutnya Bapak akan bagi jadi 2 kelompok. Nanti kalian diminta untuk mendemonstrasikan proses rotasi dan evolusi bumi menggunakan media yang sudah Bapak buat. Baik Bapak. Silakan Bapak. Pada kelompok 1 perwakilan yang ingin maju. Nanti. Sini Nail. Coba jelaskan bagaimana proses evolusi bumi. Jadi Bumi. Nah, harusnya nah, jadi ini matahari, ini bumi, ini bulan. Evolusi bumi seperti ini dan bulan mengikuti seperti ini juga. Evolusi bumi makan waktu berapa lama naik?
enggak? 35. 365 Pak. Oke, lanjut Arif. Silakan praktekkan proses otak bumi. Pasti bumi. 35. Ya, benar sekali Arif. Otak bumi pada waktu berapa lama Arif? 24 jam. 21. 21. Wah, tepat nih. Ada dan soalnya 24. Ya, benar sekali. Bella. 24 Pak. Arif tahu nggak apa saja dampak dari rotasi bumi di kehidupan sekitar kita? Contohnya, Perbedaan musim Pak. ya benar. Selain itu ada lagi nggak? Perbedaan siang malam Pak. Nah, cukup Arif. Terima kasih sudah berani maju. Silakan pada ya, silakan lanjut kelompok 2. Ada yang berani? Oke, silakan saja peragakan proses revolusi bumi. Bumi. Revolusi itu gimana? Yang berputar apanya? Buminya. Bumi? Buminya berputar ada. Ada yang bisa bantu nggak? Ya, Jadi, ya. saya ada teman-teman. Jadi buminya yang berputar mengelilingi matahari, begitu pun juga bulan. Ya, jadi bumi. Mengikutinya bumi. Revolusi bumi makan waktu berapa lama, Nak Dea? 365 hari. Ya, benar. Oke, silakan selanjutnya praktekkan proses rotasi bumi. Nak Sally, silakan dicoba. Bumi. Ya. Oke. Kalian lain kali dan gitu ya. Ya, silakan tepuk tangan buat saya. Oke, dan kita adakah yang ditanyakan dari anak-anak? Sudah cukup ya, sudah tahu semua ya. Ya mungkin sebelum kita tutup, kita nyanyi lagi ya. Sebelum kita pulang, kita nyanyi lagu daerah, yaitu Angkot Kita. Ada tahu kan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup kemudian kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Arif kalau ingin surprise, bikin doa sebelum kita pulang. Silakan Arif. Oke teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan baca doa. Doa menurut percayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak ucapkan pada anak-anak yang sudah semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Madani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan memberikan alasan saya mengapa mengambil media pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran yang saya buat. Oke, yang pertama alasan saya memilih media yang seperti ini.
yaitu yang pertama tentang proses pembuatannya yang relatif mudah sehingga dapat dipelajari oleh anak-anak yang di dalam tingkat jenjang sekolah dasar. Yang kedua, selain mudah di dalam membuatnya, menurut saya untuk media yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini sudah cukup kompleks untuk mengartikan dan mendefinisikan apa itu proses revolusi dan rotasi bumi. Ya, mungkin itu saja dari video saya pada kali ini tentang alasan saya mengambil media pelajaran yang saya gunakan di pembelajaran saya pada video sebelumnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.